Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam pembelajaran online agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar dimanapun kalian berada. Baik, anak-anakku, mari kita awali dengan kegiatan kita dengan berdoa. Silahkan membaca surat Al-Fatihah atau doa sebelum belajar. Semoga kegiatan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap dalam ridhonya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kajian pertemuan hari ini kita akan mempelajari pokok bahasan bab 10 tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Salat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat. Syaratnya adalah 1. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. 2. Jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km lebih, kurang lebih perjalanan sehari semalam. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. 4. Berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Tata cara sholat jamak takdim diqashar. Cara melaksanakan sholat jamak takdim diqashar zuhur dengan asar. Yang pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan diqashar. Adapun contoh bacaan lafal niatnya adalah usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Yang kelima, melaksanakan sholat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamak takdim dan diqashar. Adapun contoh lafaz niatnya adalah usolli fardhul asri rak'ataini qasran majmu'an ma'az zuhri
jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat dikosor dan dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, melaksanakan sholat asar 2 rakaat sampai selesai. Melaksanakan sholat jamak takdim yang dikosor maghrib dengan isya sama seperti sholat jamak takdim dikosor zuhur dengan asar. Perbedaannya hanya di lafaz niatnya saja. Adapun lafaz niat sholat maghrib 3 rakaat di jamak takdim dan dikosor. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya maqsuratin jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya dan diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat sholat 2 rakaat isya dan didahului dengan iqamah, sholat jamak takdim dan dikosor. Usalli fardul isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat dikosor dan dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat jamak takhir dikosor. Untuk jamak takhir dan dikosor, tata caranya hampir sama dengan jamak takdim yang dikosor. Hanya saja niatnya yang berbeda. Contoh lafaz niat sholat asar untuk jamak takhir dikosor. Usalli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an ma'al zuhri jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat dikosor dan dijamak dengan zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat sholat zuhur untuk jamak takhir kosor. Usalli fardal zuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar yang diringkas dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat sholat isya untuk jamak takhir dikosor. Usalli fardul isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat dikosor dan dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat sholat maghrib untuk jamak takhir dikosor. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya yang diringkas dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah memahami ketentuan sholat jamak dan qasar, sebaiknya kalian bisa mempraktekkannya pada saat kalian bepergian jauh. Jangan sampai karena bepergian jauh lalu meninggalkan sholat. Padahal sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak seperti puasa yang boleh diqodho atau diganti hari lain. Sholat tidak bisa diganti ke hari lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kemudahan untuk sholat ketika dalam situasi sulit. Contoh, ketika tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sholat dengan berbaring. Kalau waktunya sempit, sholat bisa digabung dengan diringkas. Semua kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam tidak meninggalkan sholat. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Jika anak-anak yang belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan,
Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.